Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi pertemuan ke-12, yaitu perusahaan dan lingkungan perusahaan. Yang pertama kita akan bahas adalah pengertian perusahaan. Perusahaan sendiri memiliki pengertian yaitu suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Selain itu, setiap perusahaan pasti senantiasa mempunyai cita-cita yang ideal atau tujuan yang hendak dicapai. Agar cita-cita tersebut dapat dicapai, diperlukan visi dan misi yang tepat. Visi sendiri merupakan wawasan luas ke masa depan dari manajemen dan merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Terdapat beberapa karakteristik misi. Yang pertama adalah diciptakan melalui pemufakatan atau pemusyawaratan. Yang kedua, memberikan pandangan atas sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang. Yang ketiga, mempengaruhi orang-orang untuk menuju misi. Dan keempat, tanpa keterbatasan dimensi. Selain visi, diperlukan juga misi. Karakteristik misi adalah pertama, mengejawantahkan alasan dan keberadaan perusahaan. Kedua, tidak selalu mencerminkan suatu kinerja, kendati ada dasar pengalokasian sumber daya dan penetapan tujuan. Ketiga, tanpa dimensi dan tolak ukur. 4. Mengejawantahkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan dan akan diupayakan baik menyangkut produk, konsumen maupun pasar sasaran. Jadi, intinya, secara garis besar visi ini mendeskripsikan tujuan perusahaan di masa mendatang. Berbeda dengan misi, visi biasanya menggambarkan apa yang ingin diraih perusahaan. Sedangkan misi sendiri itu mendeskripsikan rencana apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai visi. Misi bisa meliputi deskripsi mengenai fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sehari-harinya. Selanjutnya adalah tempat kedudukan dan lokasi perusahaan. Apa bedanya antara tempat kedudukan perusahaan dan lokasi perusahaan? Tempat kedudukan perusahaan dan lokasi perusahaan memiliki makna yang berbeda. Tempat kedudukan perusahaan artinya adalah kantor pusat perusahaan tersebut. Sedangkan kalau lokasi perusahaan memiliki arti sebagai tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik seperti produksi barang. Terdapat faktor yang mempengaruhi tempat kedudukan perusahaan dan lokasi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi tempat kedudukan perusahaan adalah kelancaran hubungan dengan lembaga lain, seperti lembaga pemerintahan, lembaga keamanan, dan yang lain-lain. Sedangkan untuk lokasi perusahaan dipengaruhi oleh faktor ekonomi untuk menunjang efisiensi perusahaan terutama dalam kaitannya dengan biaya. Selanjutnya adalah letak perusahaan. Letak perusahaan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah terikat keadaan alam. Pada umumnya, karena ketersediaan dan kemudahan bahan baku, perusahaan yang berkaitan dengan bahan-bahan tambang pada umumnya akan ditempatkan di daerah yang sumber daya tambangnya melimpah, seperti contohnya perusahaan timah, emas, minyak bumi, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah perusahaan pembibitan bunga yang memilih letak di puncak karena iklimnya yang mendukung, dan sebagainya. Selanjutnya adalah terikat sejarah. Dalam hal ini, perusahaan menjalankan aktivitasnya di suatu daerah tertentu karena alasan yang hanya dapat dijelaskan berdasarkan sejarah. Sebagai contoh, perusahaan batik banyak didirikan di Yogyakarta, karena pada mulanya batik dikerjakan para wanita keraton untuk mengisi waktu senggangnya. Batik dikerjakan ini kemudian menyebar luas ke sekitar dan pada umumnya dikerjakan masyarakat untuk mengisi waktu karena tidak ada pekerjaan di sawah. Selanjutnya adalah terikat oleh pemerintah. Dalam hal ini letak perusahaan ditentukan pemerintah atas dasar pertimbangan keamanan, politik, kesehatan, dan sebagainya. Sebagai contoh, letak perusahaan bahan kimia yang berbahaya ditentukan lokasinya agak terisolisir dari masyarakat sekitar dengan harapan limbah yang dihasilkan perusahaan tersebut tidak mengganggu masyarakat. Yang terakhir adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Faktor-faktor yang berpengaruh penting dalam kaitannya dengan pemilihan letak perusahaan yang bersifat industri
adalah kedekatan bahan mentah dan ketersediaan bahan mentah, ketersediaan tenaga air, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan modal, kemudahan transportasi, serta kedekatan pasar dan kesesuaian iklim. Yang selanjutnya adalah perusahaan dan lembaga sosial. Apa hubungan antara perusahaan dan lembaga sosial? Seperti yang kita tahu, perusahaan pasti akan melakukan kegiatan produksinya sampai mereka mencapai tingkat keuntungan maksimum. Namun, di sisi lain, perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Unit kegiatan inilah yang sering disebut sebagai lembaga sosial. Selain laba, perusahaan juga memiliki tujuan lain, antara lain seperti memberikan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, upaya pengabdian masyarakat, dan selanjutnya adalah tujuan pendirian perusahaan. Terdapat dua tujuan pendirian perusahaan. Pertama adalah tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Tujuan ekonomi sendiri berkenaan dengan upaya perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Contohnya yaitu menciptakan laba, pelanggan, keinginan konsumen, tenaga produk, kualitas, harga, kuantitas, dan inovasi. Selanjutnya adalah tujuan sosial. Tujuan sosial sendiri ini dalam rangka memberi perhatian terhadap keinginan investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas. Kedua tujuan di atas saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Tujuan utama perusahaan sendiri yaitu memberi kepuasan kepada keinginan konsumen ataupun pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wita Maulina. Perkenalkan, nama saya Wita Maulina. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Wulansari. Materi yang akan saya jelaskan yaitu perusahaan sebagai sistem. Sistem adalah suatu kesatuan dari unit-unit yang saling berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perusahaan adalah sebuah sistem. Kombinasi dari berbagai sumber ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi serta distribusi barang dan jasa untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain keuntungan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun tanggung jawab sosial. Kepada pemilik modal, pengelolaan keuangan dan kemajuan perusahaan. Kepada lembaga peneliti, membantu pendanaan. Kepada pekerja, membayar gaji dan memenuhi fasilitas kerja. Kepada konsumen, menyediakan barang dan jasa yang bagus. Kepada perantara, memberi imbalan atas jasa mereka. Kepada pemerintah, membayar pajak. Kepada pemasok bahan, memberi balas jasa. Kepada pesaing, menciptakan iklim usaha yang bergairah. Sifat sistem perusahaan. Sistem perusahaan memiliki 5 sifat, yaitu 1. Kompleks, 2. Sebagai suatu kesatuan, 3. Sifatnya beragam, 4. Saling tergantung, 5. Dinamis. Fungsi-fungsi perusahaan. Ada 2 fungsi perusahaan. Yang pertama, fungsi operasi, meliputi pembelian dan produksi, pemasaran, keuangan, personalia, akuntansi, administrasi, teknologi informasi, transformasi dan komunikasi, pelayanan umum dan undang-undang, dan fungsi operasi penunjang. Yang kedua, fungsi manajemen, meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Bila keduanya berjalan dengan baik, perusahaan akan menjalankan operasinya dengan lancar, terkoordinir, dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mila Maulanasari. Perkenalkan, nama saya Mila Maulanasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perusahaan. Tentunya perusahaan mempunyai ciri-ciri untuk mencerminkan kekhasan yang membuat perusahaan bersangkutan mudah dikendali. Ciri-ciri pada umumnya yaitu operatif. Operatif berarti
adanya aktivitas ekonomi yang berkenan dengan kegiatan produksi, distribusi, barang, dan jasa. Yang kedua, koordinatif. Koordinatif berarti diperlukan koordinasi semua pihak agar saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, regular. Untuk mencapai kesinambungan diperlukan keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju. Yang keempat, dinamis. Lingkungan selalu berubah, oleh karena itu mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Yang kelima, formal. Berarti tunduk kepada peraturan yang berlaku setelah memenuhi persyaratan pendirian. Yang keenam, lokasi. Perusahaan didirikan pada suatu tempat tertentu dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Yang terakhir, pelayanan bersyarat, yaitu keberhasilan perusahaan tersebut terhadap visi dan misi dalam suatu kawasan yang secara geografis jelas. Selain ciri-ciri perusahaan, tentunya juga ada lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan biasanya dibagi dua, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal yaitu faktor-faktor di luar dunia usaha yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Sedangkan lingkungan internal yaitu faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Lingkungan eksternal dibagi lagi menjadi lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal mikro yaitu lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya, pemasok atau supplier, perantara, teknologi, dan pasar. Sedangkan lingkungan eksternal makro yaitu lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya, keadaan alam, politik dan hankam, hukum, perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, sosial dan budaya, kependudukan, dan hubungan internasional. Yang terakhir yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Contohnya, tenaga kerja, peralatan dan mesin, permodalan, bahan mentah, sistem informasi, dan administrasi. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.